Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Safira Fianka, NPM 100703874. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Konsep Green Infrastruktur Constructed Wetland dalam Revitalisasi Kualitas Air di Kawasan Desa Cikapundung. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara yang dibatasi oleh sempadan sungai. Masuknya limbah ke sungai akan menyebabkan perubahan faktor biologi, kimia, dan fisik perairan. Kondisi Subdara Cikapundung saat ini telah mengalami penurunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 80% pencemaran air sungai Cikapundung disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah peternakan, dan sisanya limbah industri. Pengelolaan sumber daya air sungai Cikapundung adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran air dengan menggunakan konsep infrastruktur constructed wetland. Constructed wetland merupakan konsep yang tepat dalam mengurangi pencemaran air di Cikapundung yang merupakan teknologi hijau baru yang memiliki nilai efektif, efisien dalam menurunkan kadar polutan dalam air limbah di sungai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas air di Cikapundung, bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran air di Cikapundung secara efektif dan efisien, dan bagaimana kondisi debit air limbah, kebutuhan sarana dan prasarana, serta efektivitas dari sistem green infrastruktur constructed wetland. Yang tujuannya itu meningkatkan kualitas air di Cikapundung dan menggunakan konsep green infrastruktur agar dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deduktif dengan tujuannya yaitu eksplanasi untuk mengetahui hubungan antara konsep green infrastruktur dengan revitalisasi kualitas air di kawasan Desa Cikapundung. Metodologi yang digunakan mixed method yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Metode pengumpulan datanya yaitu data primer dengan cara wawancara ke dinas atau lembaga terkait dan observasi langsung ke Sungai Cikapundung untuk mengetahui kondisinya. Dan data sekundernya yaitu permohonan data dan informasi mengenai data kualitas air Sungai Cikapundung. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Digunakan untuk melakukan kajian terkait penyebab terjadinya penurunan kualitas air di kawasan Desa Cikapundung. Selanjutnya, analisis kualitas air dengan menggunakan metode STORAT yang terdapat 4 klasifikasi mutu air, yaitu kelas A, baik sekali, kelas B baik, kelas C sedang, dan kelas D buruk. Dan analisis konsep green infrastructure constructed wetland yang terdiri dari 3 analisis, yaitu analisis debit air limbah, analisis kebutuhan sarana dan prasarana, dan analisis efektivitas constructed wetland. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang pertama, penyebab terjadinya penurunan kualitas air Sungai Cikapundung tercemar dikarenakan terdapat alih fungsi lahan di sekitar Sungai Cikapundung menjadi lahan terbangun, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan masyarakat yang meningkat, banyaknya bangunan liar yang ada di sekitar sungai, pembuangan limbah domestik, industri pertanian, peternakan ke sungai secara langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Air limbah yang dibuang ke badan air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan pemulihan air secara alamiah atau self-purification dapat terganggu, sehingga dapat terjadi serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya ada analisis kualitas air. Yang pertama, kualitas air Sungai Cikapundung di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Lembang, sebesar min 24, itu tercemar sedang. Klasifikasi mutu air kelas C yang berarti sedang. Selanjutnya, kualitas air Sungai Cikapundung, Kota Bandung, Teras Cikapundung, sebesar min 94, yaitu tercemar berat, termasuk ke dalam klasifikasi mutu air kelas D yang berarti buruk. Selanjutnya, kualitas air Sungai Cikapundung Kota Bandung di Asia Afrika sebesar min 98, yaitu tercemar berat, termasuk ke dalam klasifikasi mutu air kelas D yang berarti buruk, dan kualitas air Sungai Cikapundung di Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayakolot sebesar min 106, yaitu tercemar berat, termasuk ke dalam klasifikasi mutu air kelas D yang berarti buruk. Selanjutnya, analisis konsep green infrastructure constructed wetland. Terdapat 2 tipe constructed wetland. Yang pertama, free water surface atau aliran air yang berada di permukaan, dan yang kedua, subsurface flow atau aliran air yang berada di bawah permukaan. Dalam meningkatkan kinerja constructed wetland, selain dengan memanfaatkan tanaman, constructed wetland juga didesain untuk variasi media. Variasi media berfungsi untuk dapat mengoptimalkan ruang gerak pada sistem perakaran tanaman atau root beds, serta untuk dapat menunjang perkembangan mikroba. Untuk di sekitaran Sungai Cikapundung, lebih tepat dibangun untuk constructed wetland dengan sistem subsurface flow yang menggunakan tanaman air yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi tempat dibuatnya constructed wetland. Constructed wetland dengan sistem SSF memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, ada fleksibel dalam penempatan, konstruksi sederhana, biaya yang relatif terjangkau, tidak menimbulkan bau, dan tidak dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Konsep constructed wetland dengan sistem SSF ini terdapat 2 konsep, yaitu secara off-stream atau lahan basah buatan yang berada di luar aliran air sungai, dan secara in-stream atau lahan basah buatan yang berada di dalam aliran sungai. Selanjutnya ada analisis debit air limbah. Total air limbah domestik sebesar 504.838.300.952.644 liter per hari. Grey waternya 490.464.483 liter per hari. Dengan debit totalnya yaitu 4.008.159.760 liter per hari.
Selanjutnya untuk analisis kebutuhan sarana prasarana constructed wetland, yaitu berdasarkan hasil perhitungan estimasi jumlah kebutuhan lahan basah buatan yang diperlukan, yaitu 24 unit lahan basah buatan untuk menampung limbah cair domestik di kawasan Dasi Kapundung yang sebesar 4.713.771.000 liter. Selanjutnya jumlah bak yang direncanakan 24 unit, waktu tinggalnya 300 detik, debit influennya 13,62 meter kubik per detik dengan volumenya 166 meter kubik per unit, panjang baknya 8 meter dan luasnya beragam antara 32 meter persegi hingga 100 meter persegi. Untuk analisis efektivitas constructed wetland, di Sungai Cikapundung ini memiliki rentang 9% sampai 88% pengurangan kadar polutan di Sungai Cikapundung. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, daerah Sungai Cikapundung mengalami pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan di sekitar Sungai Cikapundung menjadi lahan terbangun, kebutuhan masyarakat yang meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pembuangan limbah secara langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis, kualitas air Sungai Cikapundung itu tercemar sedang, dan tercemar berat. Untuk mengurangi pencemaran air di Sungai Cikapundung, dibangun lahan basah buatan dengan sistem subsurface flow yang cocok untuk diterapkan di Sungai Cikapundung. Konsep constructed wetland dengan sistem SSF ini memiliki dua konsep, yaitu konsep in-stream dan konsep off-stream. Total debit air limbah domestik dan non-domestik di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebesar 4.8.199.760 liter per hari. Dibutuhkan 24 unit bahan basah buatan dengan volume masing-masing unit sebesar 166 meter kubik per unit, dengan tinggi maksimum 60 cm dari dasar kolam. Efisiensi penyisihan kadar polutannya yaitu sebesar 9% sampai 88%